Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Halo teman-teman ATP Broadcast, selamat datang di program yang menemani perjalanan kita, para pemuda, untuk terus bertumbuh dan berdaya. Saya, Harith Fahrulizal Usman Rashid, siap menemani kalian di ATP Broadcast episode 8 kali ini, dengan tema menemukan jati diri di lingkungan yang kurang mendukung. Di zaman yang cepat ini, meski internet memberi banyak akses dan informasi, nyatanya kita masih sering kesulitan mengenal diri kita sendiri. Baik itu siapa kita, apa potensi kita, atau tujuan hidup kita. Apalagi kalau kita tumbuh di lingkungan yang kurang mendukung, seperti minimnya akses pendidikan atau kurangnya dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Nah, kali ini kita akan kedatangan tamu spesial yang akan mengajak kita berefleksi lewat cerita dan juga sudut pandangnya terkait tema tersebut. Siapa dia? Yuk langsung kita sapa. Halo Kak Odi, gimana kabarnya Kak? Halo Kak, selamat sore. Halo. Kak Odi, gimana kabarnya sekarang? Apakah baik, sehat, atau gimana? Alhamdulillah sehat Kak. Kalau Kak Tari sendiri gimana? Ya, puji syukur saya juga sehat dan juga baik Kak. Nah, saya lanjutkan ya Kak. Buat teman-teman tahu, Kak Odi ini adalah awardee dari beasiswa Kanagawa Institute of Technology di Jepang. Dan di sana dia itu membuat proyek pengembangan smart vacuum cleaner berbasis suara dan sistem deteksi sampah. Boleh dijelasin nggak nih Kak Odi? Proyek yang Kakak buat itu di sana itu berangkat dari masalah apa dan gimana proyek itu bisa muncul sebagai solusi dari masalah tersebut? Baik, sebelumnya terima kasih banyak buat Kak Karis yang membantu saya di acara hari ini dan membantu untuk mensukseskan juga acara sore ini. Dan terima kasih juga ke Kak Rama selaku CEO dari Ayo Tumbuh Bareng yang sudah memberikan kesempatan saya berharga ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman semuanya dari Ayo Tumbuh Bareng. Baik Kak, terkait riset saya yang di Jepang kemarin, kenapa sih kok saya mengangkat cleaner robot itu? Nah, kemarin itu kebetulan ya Kak ya, urgensinya mengangkat itu karena ada permasalahan di cleaner robot dari sensei saya. Nah, di sensei saya kemarin itu nama beliau Kawarazaki Sensei, yang dimana ternyata di cleaner robotnya Sensei itu, jika cleaner robot itu mendeteksi atau ingin menyedot sampah yang mungkin ukurannya lebih besar dari ukuran cleaner robotnya gitu ya Kak ya, itu tiba-tiba macet atau tiba-tiba itu berhenti sendiri. Nah, itu untuk agensi utamanya. Agensi kedua, saya itu kepikiran gitu Kak, yang dimana saya kan dari kecil ikut sama nenek kakek gitu Kak ya. Nah, kayak kadang itu masih bersih-bersih rumah dan sebagainya, kan pastinya kecapean ya Kak ya, apalagi usianya sudah sepuh gitu. Nah, itu saya juga kepikiran untuk membuat cleaner robot yang bisa dikontrol melalui suara. Nanti ketika menemui sampah yang bisa diambil maupun tidak diambil itu nggak macet-macet lagi, maupun nggak berhenti-berhenti sendiri, agar membantu nenek kakek saya gitu Kak, untuk membersihkan rumah dan sebagainya gitu. Nah, selain itu juga bisa membantu sektor-sektor yang lainnya. Jadi cleaner robot yang saya kembangkan kemarin ya Kak ya, itu bisa membedakan antara sampah mana yang bisa diambil maupun sampah mana yang tidak bisa diambil gitu Kak. Jadi jika cleaner robot ini ketemu dengan sampah yang bisa diambil, maka cleaner robot akan mengambil sampah tersebut dan melanjutkan perjalanannya untuk mengambil sampah yang lainnya. Sedangkan jika cleaner robot ini ketemu dengan sampah yang tidak bisa diambil, maka akan berhenti sejenak gitu Kak, selama 5 detik. Kenapa kok berhenti sejenak? Karena untuk menyampaikan suara ke user atau penggunanya untuk mengambil sampah tersebut, lalu melanjutkan mencari sampah yang bisa diambil. Selain bisa mendeteksi hal tersebut, cleaner robot ini juga bisa dikontrol melalui suara gitu Kak. Jadi kalau kita mau membersihkan dapur aja, clean robot ini bisa langsung menuju dapur aja. Kalau mau membersihkan kamar aja, bisa membersihkan kamar aja. Seperti itu Kak untuk simulasinya. Wah keren banget ya Kak. Jadi alat yang Kakak bikin itu bisa
mengerjakan tugas-tugas secara otomatis dan juga bisa menangkap data sensorik secara lebih optimal gitu, nggak macet-macet lagi. Nah, dari beberapa proyek yang KOD buat ini, saya juga nemuin nih kalau misal KOD ini bikin alat-alat yang intinya tuh bikin kita nggak kerja secara bisa membantu kita untuk 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 bekerja secara gini, gini, bisa membantu kita dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang biasanya kita lakukan secara manual. Misalnya nih, kayak tadi yang Kak Odi bilang kalau misal alatnya tuh disuruh perintah, kalau misal langsung kotor gitu. Jadi alatnya bisa langsung bersihin gitu ya, kalau nggak perlu dikerjain, nggak perlu kita pencet-pencet atau apa, tapi langsung lewat data sensor itu alatnya bisa langsung gerak sendiri gitu. Nah, saya lihat di proyek-proyek KOD yang lain itu juga seperti itu, kayak misal ada alat yang bisa langsung nyalain lampu kalau misal cahayanya itu gelap, atau misal kalau misal ruangannya suhunya panas nanti langsung mati, langsung nyalain kipas angin gitu. Kayak gitu ya, apa namanya, proyek yang kakak bikin, dan kakak kira-kira minat banget ya di proyek-proyek yang mengotomatisasi pekerjaan pekerjaan yang biasanya dikerjakan secara manual gitu. Iya Kak, benar. Ah, nah, kapan sih kakak minat dengan bidang itu? Kenapa Kak? Bisa diulangi tadi ada suara Oh, berisik. oke. Okay. Kapan sih kakak minat dengan bidang itu? Hmm, baik. Kapan saya minat, awal mulai minat ya Kak ya, mungkin untuk bidang-bidang otomatisasi ini. Sejak saya masuk kuliah Kak sebenarnya, karena dulu itu saya waktu SMK pun saya juga sedikit belajar yang namanya robotika. Dan terus terang saya SMK kan jurusan teknik komputer dan jaringan ya Kak ya, TKJ gitu. Nah, jadi di TKJ ini juga bagaimana kita itu bisa, kok bisa sih kita internetan pakai wifi dan sebagainya. Nah, itu kan juga ada otomatisasi ya Kak ya. Bisa kok bisa sih kita mungkin wifi itu ada sandinya, gimana cara nyandinya dan sebagainya gitu sih Kak. Nah, tapi setelah mulai masuk kuliah ternyata banyak hal yang baru gitu Kak, terkait dengan IoT, terkait dengan robotika, maupun hal-hal yang mungkin bisa kita gunakan dan implementasikan ke masa depan gitu Kak, untuk mempermudah pekerjaan manusia seperti itu. Berarti kalau minat spesifiknya ke bidang yang ini baru-baru ini ya kak, karena yang kak melihat dari apa yang kakak lihat tuh itu bisa diterapin ke depan gitu. Nah, biasanya kalau misal kita melihat orang-orang yang tertarik di bidang tertentu nih, terus orang itu punya passion di bidang itu, biasanya orang-orang tuh kasih komentar bahwa itu tuh wah keren banget, kok bisa sih. Nah, terus biasanya tuh dibilang juga kalau orang itu tuh berbakat banget gitu kak. Nah, kira-kira kalau di sendiri menganggap diri kakak sebagai berbakat atau tidak kak? Menarik Kak Karis untuk pertanyaannya. Sebenarnya berbakat atau tidak itu menurut saya tergantung dengan apa yang sudah kita lakukan gitu Kak. Kalau dari saya sendiri, saya menganggap tidak berbakat gitu. Karena apa? Saya juga pernah melalui nyoba ini gagal, nyoba itu gagal dan sebagainya. Tetapi dari kegagalan itu, oh ternyata ada celah di sini gitu yang penyebab kita gagal. Jadi mungkin kalau kakak sekarang mendengarkan cerita saya bisa buat proyek riset yang di Jepang itu seperti wow gitu ya kayak, atau bagus gitu. Itu sebelumnya saya juga pernah mengalami proyek-proyek yang gagal gitu Kak, dan ada prosesnya gitu. Jadi pernah saya dulu itu lomba inovasi itu kayak otomatisasi terkait pertanian gitu ya. Tapi ternyata waktu demo secara langsung itu error gitu Kak, atau gagal gitu. Nah, kayak gitu Kak. Jadi makanya dari hal-hal tersebut gitu, saya jadi tahu gitu Kak celah-celahnya atau hal-hal yang harus disiapkan
sebelum kita demo maupun presentasi. Karena kemarin waktu di Jepang itu juga kita presentasikan di konferensi internasional gitu Kak, yang dimana dilihat oleh dosen-dosen dari Thailand, dosen-dosen dari Malaysia maupun dari Jepang juga gitu Kak, untuk melihat hasil karya riset kita gitu. Sih Kak. Jadi kalau dari pengalaman Kakak sendiri, Kakak bukan yang langsung diberikan kemampuan buat bikin kayak gitu ya Kak, tapi punya banyak pengalaman-pengalaman yang mana mungkin orang anggapnya itu ya ya emang bukan orang anggapnya sih, tapi mungkin nggak berhasil gitu. Tapi orang kadang anggap kalau nggak berhasil tuh oh berarti nggak berbakat gitu. Tapi kakak terus dengan semangat kakak terus berfokus di dalam bidang itu sampai di titik kakak yang sekarang. Iya Kak, benar. Nah, biasanya nih kak selain bakat itu keahlian seseorang itu juga dikaitin sama privilege. Kalau kakak sendiri, apakah kakak merasa bahwa kakak itu punya privilege yang istimewa, entah akses ke pendidikan atau mungkin ke lingkungan yang mendukung kakak dalam bidang tersebut? Atau justru kakak merasa bahwa kakak itu memiliki keterbatasan, sehingga dulu kakak tuh buat mengakses privilege tersebut itu tuh sulit gitu, Kak? Baik-baik. Untuk apakah saya itu punya privilege ya Kak ya, mungkin sejak kecil udah benar-benar mengarah ke teknologi dan sebagainya, terus terang tidak gitu Kak, karena keluarga saya ini rata-rata pekerja gitu ya Kak ya, pekerja di pabrik gitu, jadi jarang yang mengulik terkait teknologi. Dan saya juga sejak kecil gitu ya Kak, sejak kecil umur dari 5 tahun itu saya juga, ayah saya juga sudah meninggal gitu Kak. Jadi saya juga tinggal itu bersama kakek nenek sama om gitu Kak. Jadi dan ibu saya itu bekerja gitu Kak sejak kecil gitu untuk memenuhi kebutuhan saya gitu. Nah, jadi kalau dibilang privilege menurut saya nggak ada gitu Kak ya. Tapi bukan privilege teknologi yang saya dapatkan dari keluarga saya. Privilege untuk kerja keras, privilege untuk pantang menyerah, dan privilege untuk jangan mudah putus asa gitu Kak. Jadi mungkin kalau saya lihat saya nggak mendapatkan privilege kayak teman-teman yang lain gitu ya, kayak mungkin dari kecil udah dileskan atau mendapat les private dan sebagainya, tapi saya tidak gitu. Ya saya nggak iri gitu dengan hal tersebut. Mungkin dengan keadaan yang saya saat ini, saya bisa meraih itu dengan usaha saya sendiri gitu Kak. Saya salah satu contohnya dulu itu saya itu bahkan belum punya laptop ya Kak ya waktu SD itu. Jadi saya kayak minta tolong gitu ke temen saya gitu buat daftar SMP itu saya minta tolong gitu Kak. Nah, tapi ternyata waktu SMP kita, teman saya yang sudah nolong kemarin itu memberikan saya apa ya kayak kayak kesempatan gitu buat mendapatkan laptop. Akhirnya saya bisa beli laptop saya sendiri waktu SMP dulu itu gitu Kak. Jadi un- jadi jangan khawatir juga ya kayak jangan merasa sedih juga kalau kita nggak mendapatkan privilege yang serupa dengan teman-teman yang kita yang lainnya. Jadi yang harus kita lakukan itu kita coba cari solusi gitu Kak. Bagaimana sih, apa sih yang kita harus bisa lakukan gitu agar kita itu bisa menyaingi mereka gitu yang punya privilege lebih, meskipun kita kalah stat ya. Mereka dari sejak kelas 1 SD udah dileskan private, udah diarahkan ke bidang-bidang yang sains gitu sih, misal jago matematika, ada yang jago IPA, ada yang jago IPS dan sebagainya. Ya mungkin kita bisa mengulik itu Kak dengan apa yang kita minati. Mungkin kita ke olahraga, mungkin sepak bola suka, mungkin coba dicoba dulu gitu. Kalau kita coba suka yang terkait dengan sains itu matematika, kita juga bisa coba itu gitu Kak. Gitu ya Kak. Kalau saya lihat sih dari kakak sendiri, meskipun kakak tidak memiliki privilege yang biasa dikaitkan sama kata privilege kayak misal privilege finansial itu, tapi saya melihat kakak itu memaknai sendiri privilege yang kakak miliki kayak misal kakak jadi
dengan lingkungan kakak yang seperti itu kakak bisa justru jadi kerja keras gitu. Nah itu merupakan privilege tersendiri ya kalau menurut kakak Iya Kak, gitu ya. benar. Jadi privilege itu bisa dimaknai ya Kak. Jadi kita nggak perlu terpaku sama privilege yang biasa sering diasosiasikan sama finansial itu. Nah, kita mungkin bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya Kak. Apakah Kak Odi sejak dulu udah punya impian terkait yang terutama terkait yang kakak bidang yang kakak tekuni sekarang atau itu muncul dengan sendirinya karena minat kakak seiring proses? Baik Kak. Sebenarnya ini cerita menarik ya kayak apakah saya itu sudah punya impian gitu sejak kecil? Punya Kak. Saya dulu itu sejak kecil itu kayak penasaran gitu banget. Gimana sih rasanya belajar di luar negeri gitu kayak apalagi lihat-lihat di IG atau apa itu. Kuliah di luar negeri dan sebagainya itu Kak yang saya impikan dari dulu gitu. Dari sejak saya kecil gitu. Dan itu apakah muncul sendirinya? Bukan gitu Kak. Bukan muncul sendirinya. Tapi kayak ibaratnya tergerak gitu Kak, tergerak kalau lihat konten-konten di IG dan sebagainya gitu Kak. Nah, habis itu saya kadang mikir gitu Kak, gimana ya bisa gitu. Saya apakah saya dengan kuliah bisa gitu? Karena dulu itu titik-titik yang benar-benar krusial itu Kak ya. Waktu saya mau memutuskan untuk kuliah atau kerja. Nah, kalau saya mikir gitu Kak, kalau saya kerja mungkin bisa jadi kuliah merasakan belajar di luar negeri ini ya nanti waktu di pekerjaan kalau ada tugas dan lain sebagainya. Tapi kalau saya kuliah mungkin saya bisa belajar untuk studi gitu maupun pertukaran pelajar gitu. Nah, itu titik ambang-ambang gitu Kak, yang dimana saya juga nggak ada dana dan nggak mau memberatkan orang tua kalau kuliah gitu. Akhirnya banyak gitu Kak dukungan dari orang-orang tua di tempat saya magang gitu. Kamu kuliah aja, rugi kalau kamu nggak kuliah nanti stuck di sini gitu kalau kamu lulusan SMK. Terus saya juga didukung oleh guru-guru saya di SMK. Kamu daftar ke sini aja, ada beasiswa ini loh yang bisa mengover pendidikan kamu nanti sepenuhnya. Habis itu saya ceritakan itu ke ibu saya juga ada agak takut gitu Kak cerita ke ibu saya karena ya takut membebani beliau gitu. Akhirnya ibu saya mensetujui hal tersebut, tapi saya juga memberikan syarat gitu Kak ke orang tua saya. Kalau saya nggak dapat beasiswa penuh, saya bakal kerja. Saya bilang kayak gitu. Dan alhamdulillah ternyata rezeki saya di situ dan Allah memberikan jalan saya ke situ. Saya dapat beasiswa penuh dan alhamdulillah kemarin saya bisa mewujudkan mimpi saya gitu Kak. Bagaimana merasakan riset gitu di Jepang seperti itu. Oke Kak, jadi yang kakak yang muncul dari dulu tuh pengen di luar negeri ya, tapi itu bisa untuk punya pendidikan atau bisa pekerjaan gitu. Nah tapi yang kakak ambil sekarang itu adalah ya pendidikan ya, karena kakak dapat beasiswa KIT itu dan yang mana itu membawa kakak ke Jepang. Nah satu hal yang menarik yang saya ambil dari kakak tadi adalah kakak muncul impian itu ternyata karena sering mungkin karena sering terpapar sama media sosial ya Kak. Oh, Bisa jadi jadi juga sih Kak. Itu bisa kita jadikan motivasi atau gitu. ya biasanya kadang media sosial mungkin nggak selamanya dipandang baik gitu, tapi ternyata kalau dari kakak sendiri kakak justru termotivasi karena ngelihat itu beasiswa di luar negeri atau semacamnya gitu ya. Iya Kak. Karena ini Kak, kalau kita mungkin ya tanpa media sosial ya Kak ya, kita hidup di lingkungan itu kayak pekerja-pekerja aja. Otomatis kan kita kan pengennya kayak mereka juga gitu. Kalau kita mungkin di lingkungan yang ada pekerja, ada yang S1, ada yang S2, ada yang S dosen. Nah, kita kan bisa milih ya Kak ya. Mana sih yang cocok sama kita gitu. Gitu Kak. Jadi penting juga gitu. Kalau kita bisa memanfaatkan media sosial itu dengan baik ataupun kita bisa emang rezeki di lingkungan yang baik ya kita bisa mengeksplor
diri kita itu jadi tidak terbatas gitu Kak. Yang biasanya kita sering dibatasi, alah kamu anaknya orang nggak punya, kamu jadi kamu kerja aja, nanti nyusahin orang tua kalau kuliah kan gitu Kak. Kadang kata-kata orang di sekitar kita. Tapi loh, sekarang ada banyak beasiswa kok dan lain sebagainya ya. Kenapa gitu? Kalau nggak kita coba ya, kita coba aja dulu. Basicnya. Jadi media sosial membuka perspektif kita yang Kak, dari yang lingkungan yang terbatas, ke yang tadi bekerja-bekerja aja, atau mungkin dibilang kalau kamu sulit kalau misal mau beasiswa, kalau mau ke luar negeri, tapi dengan media sosial kita jadi terbuka gitu, dan lebih tahu kalau misal ada banyak peluang yang lebih bisa kita manfaatkan. Iya Kak, benar sekali. Nah, mungkin kita terkait ke lanjut ke pertanyaan berikutnya, itu terkait sama tadi. Kita biasanya tuh sering dibilang harus bermimpi setinggi mungkin. Tapi masalahnya adalah gimana kita punya mimpi kalau kita sendiri nggak tahu diri kita sendiri bisa apa. Karena seperti yang kita tahu, nggak semua orang bisa mengakses hal yang bisa diakses dengan mudah oleh orang lain. Misalnya orang dari keluarga berada itu bisa saja dengan mudah mengakses pendidikan, pertemanan, atau fasilitas-fasilitas lainnya. Sedangkan orang yang terbatas, misalnya terbatas secara finansial, itu malah akan terbatas dalam mengakses hal-hal tersebut. Keterbatasan ini bikin orang tuh akhirnya merasa nggak tahu mau punya impian apa, karena mereka bahkan nggak tahu gitu minatnya sendiri apa. Nah, kalau menurut kakak sendiri, gimana orang tuh bisa tetap punya impian walaupun mereka belum dikasih cukup akses buat bisa bermimpi? Menarik Kak sebenarnya. Sedih juga kalau kadang itu melihat kayak kasus-kasus gitu kalau pendidikan itu belum merata gitu di Indonesia. Ya kalau kita lihat ya gitu ya kayak saudara-saudara kita gitu mungkin di pedalaman dan sebagainya kan kalau nggak ada internet nggak ada apa ya mana tahu gitu mereka dunia luar itu seperti apa. Mungkin mereka itu fokusnya ya ke lingkungan sekitar aja gitu. Mungkin berburu atau hal lainnya sebagainya. Sebenarnya kasihan gitu Kak. Nah, kalau menurut saya apa yang mungkin bisa kita lakukan gitu ya Kak ya. Seharusnya eh, mungkin kalau ada yang pengen kayak ibaratnya kayak apa ya kayak kayak pengabdian masyarakat lah kayak di sekarang itu di kuliah itu ya kita bantulah lingkungan-lingkungan terdekat kita dulu aja is okay gitu jangan langsung jauh dan sebagainya tapi pastinya kan terbatas dana juga ya kak ya untuk itu. Nah, jadi kita lah bantu sedikit demi sedikit dulu gitu Kak. Lingkungan terdekat kita, mungkin anak-anak kecil gitu di lingkungan kita gitu. Kita sampaikan ke mereka gitu. Jangan takut gitu buat bermimpi besar gitu. Meskipun ya akses itu tertutup, bahkan mereka belum bisa memiliki akses tersebut ya Kak ya. Ya kita bantu. Kita yang punya akses itu harusnya membantu mereka gitu. Agar mereka itu lebih terbuka gitu karena kalau bukan kita siapa lagi gitu kak ya kan kasihan juga gitu jadi itu kak dan kita sampaikan juga ke mereka bahwa bermimpi besar itu bukan nggak boleh gitu ya sangat dibolehkan dan harus kenapa kok harus karena kalau mimpi kita itu belum diremehkan sama orang berarti impian kita itu belum besar kan banyak orang yang berkata kayak gitu ya kak. Nah, jadi kita harus punya impian gitu ya, kayak goals atau mungkin 20 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan kita mau jadi apa. Itu sih Kak. Dan itu harus besar gitu. Kenapa kok harus besar? Karena setidaknya kalau kita nggak mencapai hal besar itu, kita jatuh di antara-antaranya. Itu sih Kak. Jadi kalau yang kakak highlight tadi adalah orang yang punya akses, terutama orang yang mungkin kuliah ya, itu perlu mempunyai kesadaran bahwa ada orang-orang di sekitarnya yang belum punya akses gitu, sehingga perlu ada upaya biar orang yang belum punya akses ini biar bisa lebih menerima manfaatnya juga gitu. Nah, terus juga ditekankan kalau misal kita tetap harus punya impian biar kalau setinggi apapun itu, biar kalau misal kita jatuh, kita bakal jatuh di bintang-bintang, jatuh di bintang-bintang ya, bintang-bintang. Nah, kalau kan itu dalam posisinya kita sebagai orang yang punya akses nikah. Kalau misal ada orang yang
belum punya akses itu sendiri, kira-kira gimana tuh Kak? Apa yang bisa mereka lakukan biar mereka tuh bisa punya impian gitu, tanpa misal kalau tadi skenario-nya kita bisa membantu mereka gitu, kita bisa ikut dalam upaya-upaya pemberdayaan biar mereka itu bisa meningkatkan potensi mereka. Tapi kalau misal ada orang yang udah aksesnya terbatas terus juga nggak dibantu, nggak diberdayakan gitu Kak. Nah kira-kira apa yang bisa mereka lakukan gitu Kak biar mereka tuh bisa menyadari jati diri mereka. Kalau misal yang dari udah kita bahas tadi secara nggak langsung sebelumnya kayak misal memaparkan diri dengan media sosial gitu kan. Nah kalau di sendiri apakah ada hal lain gitu yang bisa mereka lakukan biar ya mereka tidak stuck di dalam kondisi mereka yang seperti itu. Hmm, menarik sih Kak ini, apalagi kalau aksesnya tadi terbatas ya Kak ya. Bagaimana mereka bisa menggali dirinya gitu ya Kak ya. Sebenarnya kalau emang sangat-sangat terbatas gitu ya Kak, apalagi kalau nggak punya HP dan sebagainya. Mungkin bisa pakai alternatif itu buku gitu Kak. Karena kan buku adalah jendela dunia gitu. Jadi kita bisa lah. Kan seharusnya kan ada ya Kak ya, program pemerintah itu yang pojok buku gitu. Mungkin menyediakan fasilitas buku dan lain sebagainya. Nah, itu kita bisa datang ke sana. Kalau emang belum punya HP ya Kak ya, dan sangat-sangat terbatas, kita baca-baca lah gitu. Atau enggak gitu, kalau emang nggak ada itu lagi, ya kita bisa apa ya? Itu nanti mengalir sih Kak sebenarnya. Nah, apa yang kita lakukan kalau emang benar-benar sangat terbatas banget gitu? Mungkin kita coba lakuin apa yang membuat kita senang dulu gitu kan. Kadang kan kita ada ya kayak waktu kita kecil gitu. Wah, aku suka sepak bola gitu. Ya udah, lakuin aja dulu main sepak bola gitu. Ternyata 1 bulan ke depan aku suka badminton gitu. Kita bilang ke orang tua kita, Bu, aku pengen main badminton gitu. Nah, bisa, is okay gitu. Kamu main badminton dan sebagainya. Jadi, kalau emang benar-benar akses yang terbatas banget, ya kita coba dulu gitu Kak, dengan langkah-langkah yang kecil. Gitu. Lakuin apa yang kita suka. Nah, setelah kita melakukan hal-hal yang kita suka, mungkin kita bisa mengevaluasi hal tersebut gitu Kak. Mana sih hal yang benar-benar kita suka dan ternyata hal yang kita suka itu juga meningkatkan potensi kita atau kita itu jadi kayak terbayang-bayang gitu Kak. Saya mau jadi ini dan sebagainya. Nah, itu nanti tinggal diarahkan aja dengan baik. Itu sih Kak. Gitu ya Kak. Jadi ada kita meskipun terbatas kalau tadi internetnya terbatas itu bisa lewat buku. Tapi itu pun kalau misal terbatas lagi ya kita coba dari hal-hal yang sederhana banget kayak ngelakuin hal-hal yang kita suka terus juga evaluasi hal-hal tersebut kemarin ya Kak. Kalau kalau diri sendiri juga tadi sempat menyinggung kalau kakak kan pengen ke luar negeri gitu. Nah terus kakak langsung aja walaupun agak sulit sih bilang itu ke orang tua kakak. Jadi itu menurut saya juga salah satu contoh dari itu kakak senang dengan hal tersebut terus kakak ungkapin ke orang tua kakak gitu. Gitu kak. Iya Kak, benar. Kalau kau di sendiri minat kakak di bidang ini tuh itu juga berangkat dari hal-hal yang kakak suka ya kak? Atau gimana kak? Iya Kak, benar. Sebenarnya perlu proses juga Kak. Sama yang seperti saya jelaskan ke Kakak tadi. Saya dulu itu waktu kecil pengen jadi pemain sepak bola, tetapi waktu SMP berubah lagi, waktu SMK berubah lagi, hingga sampai saat ini saya sudah memutuskan gitu. Nanti mau jadi apa gitu. Karena ya saya nggak punya privilege lebih gitu loh Kak. Jadi ya nggak secepat orang lain gitu, langsung diarahkan ke psikolog biar mereka tahu kan kayak gitu Kak. Kadang kan kalau punya privilege lebih kan gitu dan bisa ya, emang ilmu-ilmu kayak gitu kan juga ada gitu Kak sekarang ya. Nah itu Kak. Masih gitu ya. Ternyata kak Odi sendiri juga punya impiannya ganti-ganti gitu ya kak. Cita-citanya ganti-ganti gitu. Belum sepak bola terus ganti lagi. Dan akhirnya mengalir sampai
yang kakak jalanin sekarang. Jadi kalau misal kita khawatir, kalau kita nggak pas sama ini, nggak pas sama ini, ya udah dijalanin dulu aja gitu. Timbang kita malah stuck atau malah nyerah duluan gitu. Iya Kak, benar sekali. Kita mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kalau dalam perjalanan kakak sendiri, apakah ada orang-orang atau lingkungan tertentu yang jadi support system penting buat kakak? Atau justru malah ada yang sempat meragukan atau merendahkan kakak? Baik Kak, kalau untuk support system ya Kak ya, terus terang keluarga saya sendiri gitu, keluarga terdekat gitu. Karena kayak apa ya Kak ya, setiap saya merasa capek gitu, atau merasa kok berat banget gitu, saya itu kayak bayangin keluarga saya gitu Kak, apalagi ibu saya gitu, yang mungkin di waktu saya masih kecil gitu, terus ditinggal sama pasangannya, kan pastinya berat ya Kak ya, apalagi bisa melalui sampai hingga saat ini gitu. Dan itu sih Kak yang membuat motivasi saya itu apa ya, mungkin kalau redup itu enggak gitu, kayak mungkin kayak agak kurang semangat ya, kadang-kadang juga bisa ngerasa gitu ya, kayak karena kan eh, perasaan manusia kan juga ombang-ambing ya Kak ya, tapi it's okay gitu. Mungkin kalau kita kadang merasa kurang semangat atau kurang capek atau lagi capek gitu ya, kayak kita buat istirahat dulu gitu. Sambil kita mengingat-ingat apa yang sudah kita lalui sebelum-sebelumnya, sambil kita mengingat apa tujuan kita. Itu sih Kak yang penting sebenarnya. Kalau kita udah menemukan tujuan atau benar-benar apa yang kita mau raih ke depannya gitu ya Kak, sesulit apapun itu, kita pasti sebaik mungkin berusaha untuk meraihnya gitu Kak, meskipun banyak lika-liku gitu. Contohnya misal gitu ya Kak, misal dari saya gitu Kak ya, saya pengen ibu saya ini nanti gak kerja lagi deh gitu. Kasihan di rumah aja gitu. Nah apa yang saya lakukan gitu ya, saya sambil kuliah ya coba cari dapat penghasilan gitu ya, kayak biar nggak memberatkan orang tua saya dan sebagainya. Jadi itu sih Kak, jadi tetapkan apa tujuan kita itu yang benar-benar besar dan ingin kita realisasikan gitu ya, kayak apalagi untuk keluarga dekat kita maupun nanti untuk keluarga kita di depannya gitu Kak, itu. Gitu ya, Kak. Jadi kalau dari Kak Odi sendiri, Kak Odi ini punya support system yang cukup kuat ya, yaitu keluarga kakak, dan kakak mengambil pelajaran juga dari kakak, kayak misal melihat ibu kakak yang kerja keras gitu, dan dari situ juga bisa ketemu tujuannya juga gitu, kayak misal tujuan kita tuh pada akhirnya balik buat menghidupi support system kita sendiri. Iya Kak. Menarik Kak. Oke Kak, kita lanjut ke pertanyaan. Dari perjalanan kakak, mulai dari keterbatasan, minat, yang kakak sampai sekarang, apakah kakak sudah merasa menemukan jati diri kakak? Nah, ini menarik, Kak. Biasanya saya kan memberikan sebuah insight gitu ke teman-teman terkait mengenali diri sendiri gitu. Tapi kalau ditanya ulang gitu, apakah saya sudah mengenali diri sendiri? Sebenarnya belum 100% gitu, Kak. Tapi sudah mencapai tahap final. 90% lah bisa dikatakan gitu, Kak. Kenapa kok saya bisa bilang 90%? Karena apa yang saya lakukan saat ini itu menuju goals saya ke depannya gitu, Kak. Maksudnya apa? Gini Kak, kadang kan kita ya kayak waktu masih maba ya, itu kita masih nyoba organisasi A, kita masih nyoba ikut-ikutan teman yang pengen ikut A, pengen ikut B gitu. Nah, sekarang saya tuh kayak udah ngerasa, oh sepertinya yang diikutin teman-teman A itu kurang cocok sama saya. Oh sepertinya yang diikutin teman-teman B itu kurang cocok sama saya. Jadi saya menentukan jalan yang saya pilih sendiri gitu Kak. Sesuai dengan tujuan atau mimpi yang saya ingin realisasikan ke depannya. Itu sih Kak. Jadi udah hampir 100% ya kak. Kakak udah tahu mana jalan yang mau dipilih, tapi juga dulu sedangkan masih tetap masih ada beberapa persen yang belum. Jadi kakak di beberapa aspek mungkin masih agak bimbang gitu ya.
apakah ini udah sesuai jalan atau belum. Nah, kalau ini mau tanya aja nih kak, kira-kira kakak yakin nggak kalau jadi diri kakak itu bisa sampai 100% dipahami sama kakak? Bisa sih Kak, karena itu nanti proses benar-benar menuju kedewasaan ya Kak. Maksudnya kedewasaan ini gimana? Sebelum nanti kita membangun keluarga kecil ya Kak ya. Kalau kita sebagai orang tua itu belum bisa menemukan jati diri kita itu kasihan nanti Kak. Kayak anak-anak kita gitu. Kenapa kok kasihan ya? Kita bingung ngarahkan mereka itu gimana gitu. Kita aja sebagai orang tua kayak belum siap gitu. Nah, jadi ya penting gitu Kak, masa-masa muda kita gitu. Umur-umur masih 20-an maupun dari masih belasan itu untuk memproses diri kita itu untuk menemukan jati diri kita. Karena apa? Selain nanti bermanfaat atau berguna untuk keluarga kecil yang dibangun nantinya, kan juga bisa bermanfaat untuk keluarga kita sekarang gitu Kak. Kita bisa mengarahkan adik-adik kita bisa mengarahkan kalau ada saudara tanya sama kita dan lain sebagainya. Kalau emang ada masyarakat sosial yang tanya sama kayak kita juga bisa mengarahkan dengan semampu kita. Itu sih Kak. Jadi banyak manfaatnya kalau kita sudah bisa berdamai dengan diri sendiri, menemukan jati diri kita sendiri dan menentukan arah hidup itu kemana. Jadi menemukan jadi diri sendiri, bisa paham apa jalan yang kita ambil setelahnya, itu bisa berdampak buat keluarga kita di masa depan. Tapi yang paling penting buat keluarga kita sekarang itu juga bisa memberikan manfaat ya gitu. Iya Kak, benar. Pertanyaan berikutnya, buat teman-teman yang mungkin belum tahu jadi dirinya siapa gitu kan, belum tahu, belum punya mimpi apa, dan merasa lingkungannya juga nggak terlalu mendukung, apa langkah kecil yang bisa mereka mulai duluan dari sekarang? Oke, ini Kak. Apa yang mungkin kita bisa lakukan pertama kali untuk menemukan jati dirinya itu? Mungkin kalau susah untuk membaca diri sendiri ya Kak ya. Mungkin kita bisa tanya orang tua kita deh. Itu kadang kan karena ya yang melahirkan kita orang tua kita, yang sejak kecil sama kita kan juga orang tua kita gitu Kak. Nah, itu kalau kita belum bisa benar-benar merefleksi diri kita sendiri. Makanya sebenarnya ya Kak ya, kalau menurut saya itu peran orang tua itu sangat penting gitu di dalam kehidupan kita gitu. Apalagi kalau masih dalam fase-fase pertumbuhan ya Kak ya, SD gitu. Terutama TK, SD kalau saya Kak. Karena kalau kita sudah dapat benar-benar pengarahan dari orang tua itu kita enak. Mungkin bukan orang tua yang memaksa ya kayak, tapi mengarahkan. Beda memaksa sama mengarahkan. Maksudnya mengarahkan itu kayak gimana? Nak, kamu coba ini deh gitu. Nanti kalau kamu suka bilang ya gitu dan sebagainya. Sebenarnya penting gitu. Tapi kalau nggak punya privilege itu ya is okay gitu. Kita bisa bincang-bincang aja sama orang tua kita gitu. Atau kita juga karena kan kalau masih SD masih TK gitu kan nggak mungkin ya kayak kita langsung bisa mengenali diri sendiri gitu dengan cepat gitu. Nah, ya itu tadi Kak, sama yang saya jelaskan ke Kakak tadi, kita coba deh is okay gitu, jalanin apa yang kita suka dulu, apa yang kita apa yang membuat kita happy gitu. Itu untuk cara langkah pertama ya Kak ya. Sebelum eh, kalau nggak ada privilege untuk diarahkan orang tua. Jadi lakukan apa yang kita suka. Yang kedua, mungkin setelah proses berlalu itu kadang kan kita merasa bosen ya Kak ya, merasa bosen atau merasa nggak mau main ini lagi gitu. Nah, itu bisa kita evaluasi gitu Kak. Oh, kenapa ya kok saya bosen gitu? Oh, ternyata ada minat lain di lain gitu, di bidang lain. Nah, itu bisa kita coba dan lain sebagainya. Setelah itu, mungkin sedikit-sedikit kita juga bisa bergaul gitu kayak dengan rekan-rekan dari luar maupun kita juga bisa tanya guru-guru kita gitu. Apalagi guru BK ya kayak pastinya kan kita bisa ngobrol-ngobrol sama beliau-beliau gitu. Nah, itu nanti kita bisa cerita juga ke orang tua dan lain sebagainya. Itu sih Kak. Habis itu
Kalau nggak dapetin itu semua, lingkungan belum kurang mendukung, mungkin dibully dan sebagainya, sabar dulu gitu. Karena itu proses yang harus dilalui berarti. Gitu. Sama kayak dulu saya gitu. Saya SD, SMP itu eh, menurut saya masa-masa saya itu nggak tahu benar-benar nggak tahu siapa saya gitu Kak. Saya dibully, saya nggak tahu tujuan, saya hanya sekedar ikut-ikut aja gitu Kak, bisa dikatakan gitu. Jadi mungkin itu proses yang harus saya lalui gitu di jalan di Tuhan gitu. Jadi is okay gitu kalau masih merasa kayak gitu. Jadi jangan merasa tertinggal gitu kayak. Kalau kita kadang melihat orang lain gitu ya kayak, wah ST udah dapat juara gini 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 ya. Jangan melihat mereka gitu karena titik nol orang itu beda-beda gitu Kak. Kadang kan kita bayangin gini ya Kak ya. Titik nol saya mungkin di A gitu ya Kak ya. Titik nol orang lain di D gitu. Kalau saya bandingin sama orang lain tersebut ya apa yang saya capai untuk menuju titik D nggak bakal bisa terus berbanding dengan titik D orang lain atau titik nol orang lain, padahal titik nol orang lain itu masih mencapai E. Kita bandingin, kok masih kalah ya dan sebagainya. Padahal di sisi lain kita sudah bertingkat atau bertumbuh jauh loh dari A sampai D. Itu sih Kak. Jadi titik nol orang itu beda-beda, titik 50 orang itu beda-beda, bahkan titik 100 orang itu beda-beda. Makanya jangan selalu membandingkan kita dengan orang lain itu Kak. Dan jangan selalu mendengarkan perkataan orang lain ke kita. Apalagi perkataan itu kurang mendukung atau kurang membangun ke kita gitu Kak. Karena kenapa kok gitu? Karena perkataan orang lain itulah Kak ya, yang kadang itu membelenggu kita itu seperti penjara gitu Kak. Misal kita mau nyoba personal branding gitu. Alah, sombong, gitu, pamer prestasi gini gitu. Nah, padahal kan pasti ada alasan tertentu ya Kak ya. Orang melakukan personal branding. Contohnya saya gitu. Kalau saya nggak personal branding ya saya nggak bakal dapat networking, saya nggak dapat dapat pekerjaan dari situ, saya nggak dapat pendapatan dari situ itu. Jadi mungkin orang bisa iri ya kayak mungkin bisa dikatakan iri dan lain sebagainya. Nah, terus ada orang yang mungkin mau melakukan hal yang kecil gitu, diremehin dan sebagainya gitu. Apalagi proses merintis itu Kak, jadi itu agak susah diremehin dan lain sebagainya, tapi it's okay gitu, jangan selalu dengarkan orang lain gitu, jangan anggap perkataan orang lain itu sangat pengaruh ke hidup kita gitu. Kalau membangun ya Kak ya is okay gitu, kita dengarkan baik-baik, kita ambil, kita pilih mana yang cocok untuk kita ke depannya itu Kak. Oh, banyak banget ya Kak langkah-langkah kecil yang bisa dimulai sama teman-teman dan juga mungkin dari kita sendiri juga kayak kalau dari Kak Oli tadi ngulang lagi yang tadi yaitu mulai dari yang senang-senang dulu aja deh, tapi juga kalau misal masih agak sulit ya kita bisa nerima atau tanya dulu pendapat ke orang lain atau orang tua atau guru BK gitu. Nah, terus tapi selama perjalanan itu perlu sabar gitu ya, Kak. Sama perlu kesadaran juga bahwa titik nol orang tuh beda-beda. Dan juga kita perlu melihat bahwa nggak yang semua orang sampaikan itu kadang membangun diri kita. Karena pada akhirnya yang paling tahu diri kita itu ya diri kita sendiri. Ya Kak, benar sekali. Nah, ini last but not least nih Kak. Sekaligus boleh kasih closing statement dari Kak Odi. Di TLC Indonesia dan ATB ini kita ada 7 value yang selalu menjadi poin penting, yaitu bertumbuh atau growth mindset, bergerak atau massive action, bersama atau collaboration, berkarya atau achievement, berdaya atau empowerment, bermakna atau purpose, dan berdampak atau impact. Kira-kira dari KOD sendiri, mana yang paling berhubungan dengan perjalanan KOD dalam menemukan jati diri? Kalau dari saya berdampak Kak.
Kenapa kok saya milih berdampak? Karena kalau kita itu berdampak, otomatis bisa membangun 6 poin yang lainnya. Contohnya apa? Kita berdampak ke masyarakat, ke hal-hal yang lain. Pasti bisa membuat mereka bertumbuh, bisa membuat mereka bergerak, bisa membuat mereka bersama untuk membangun kolaborasi, untuk membangun karya, untuk berdaya, dan untuk bermakna. Itu sih, Kak. Oke, nah berarti berdampak ya. Iya, jadi dari berdampak itu bisa tumbuh nilai-nilai yang lain. Nah, sekian Kak sesi podcast kita pada hari ini. Terima kasih banyak Kak Odi, cerita dan insight dari Kak Odi hari ini bukan cuma membuka perspektif baru, tapi juga menguatkan bahwa setiap orang itu punya jalannya masing-masing, punya titik nolnya masing-masing gitu, buat tumbuh dan memberi arti bagi perjalanannya sendiri. Tadi juga Kak Odi juga sudah memberikan banyak perspektif buat kita bisa ambil langkah dari yang kecil-kecil aja, biar kita bisa mengarah kepada jati diri kita sendiri. Nah, di nilai yang kakak sebut tadi, yaitu berdampak, itu yang salah satu nilai yang diusung oleh Ayo Tubuh Bareng dan juga TLC Indonesia, itu ternyata juga sejalan banget ya dengan perjalanan Kak Odi. Yang mana ini jadi pengingat bahwa buat kita semua, bahwa ada nilai yang kita pegang tuh bukan hanya untuk dihafal, tapi juga menjadi arah dalam kita bertindak. Ya berdampak tadi bukan cuma kita tahu bahwa oh ada berdampak, tapi juga dengan nilai berdampak itu memberikan arah bagi kita untuk selalu belum memikirkan dampak yang kita buat tiap kali mengambil keputusan dalam langkah kita menemukan jati diri kita. Nah, buat teman-teman yang ingin terus bertemu dan menemukan makna lewat ruang-ruang komunitas, Ayo Tubuh Bareng dan TLC Indonesia itu membuka banyak program yang bisa diikuti. Mulai dari podcast atau podcast ini yang mengundang narasumber untuk berbagi insight yang mengajak kita pemuda untuk tubuh bersama. Lalu juga ada podcast monolog dari alumni-alumni program kami, yaitu Cerita untuk Tubuh, dan juga ada program kelas online di A Level Up Person mengenai self-development dan leadership yang bisa diakses melalui platform Futsal Skills yang akan dibuka pada batch berikutnya, yaitu batch ke-12. Nah, jangan ragu buat ikut belajar bareng dan jadi bagian dari gerakan tubuh bersama dengan bergabung bersama kami. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.